Bu, waktuku belum sampai. Mamanya percaya. Langsung mamanya katakan, kepada orang-orang kerjanya, kalau apa yang dia katakan turuti. Nah, itu kita bisa mengingat kembali bahwa apa yang Yesus katakan, bukan apa yang Yesus jamah. Tuhan melepaskan diriku dari kuasa. Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca di dalam ayat yang ke-46 sampai 54 ya. Tolong. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya, terima kasih. Sederhana ceritanya, tetapi sungguh kita akan melihat kembali. Kenapa berulang kali ada menyinggung soal Kana, di mana Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur, disebutkan sini. Yang diakhiri lagi juga diulangi ini yang kedua kalinya. Kenapa Rasul Yohanes menulis pasal yang keempat yang terakhir ini? Ini yang kedua kalinya. Kenapa Tuhan katakan ini? Sebab yang kedua dan yang pertama ada miripnya. Miripnya apa? Yang pertama, kita tahu bukan langsung dan bukan Tuhan tumpang tangan, tapi Tuhan bersabda, Bu, waktuku belum sampai. Mamanya percaya. Langsung mamanya katakan, kepada orang-orang kerjanya, kalau apa yang dia katakan turuti. Nah, itu kita bisa mengingat kembali bahwa apa yang dia katakan, apa yang Yesus katakan, bukan apa yang Yesus jamah. Cedok, kasih sana. Selesai. Firman Allah itu tidak neko-neko. Firman Allah itu iya dan amin. Tepat seringkali kita tidak mau meningkat. Ya, sehingga Tuhan katakan kepada Bapak ini, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tapi saya melihat di sini sesungguhnya Bapak ini cukup percaya dalam arti kata awal. Karena Tuhan menegur dia, kalau tidak ada mujizat, kamu tidak percaya. Tapi pegawai istana itu katakan, Tuhan tolong datanglah sebelum aku mati. Jadi dia itu sungguh-sungguh, dan dia tahu Yesus yang bisa mengadakan mujizat. Karena dia dengar banyak orang lain Yesus mengadakan mujizat di Yerusalem. Saya pribadi melihat, kenapa ditekankan mujizat yang pertama? Tuhan berfirman. Bukan bagaimana untuk membeli anggur, tapi bagaimana kita lakukan firman Tuhan. Dan